Aku pikir kuliah tuh enak, kayak di FTV gitu. Gak bisa Yura, aku gak bisa. Kamu pernah gak sih ngalamin hal kayak tadi? Pontang-panting ngerjain tugas, lari-larian ngejar-ngejar dosen, belum lagi masih disibukkan sama aktivitas atau kegiatan di kampus lainnya. Capek gak sih? Pengen nikah aja. Tapi BTW kalau emang udah nikah, kira-kira beban tanggung jawabnya lebih ringan daripada kuliah nggak ya? Kuliah emang bisa jadi waktu yang penuh sama tantangan, apalagi kalau stres itu muncul. Pernah nggak sih kamu tuh merasa overwhelmed sama tugas, deadline, belum lagi disibukkan sama kegiatan-kegiatan kampus lainnya? Tenang aja, kamu nggak sendiri kok. Pasti semua mahasiswa pernah mengalami fase itu. Untuk itu, di video ini aku bakalan share ke kamu tips jitu untuk mengatasi stres waktu kuliah. Sebelum lanjut ke videonya, sempetin waktu sebentar buat like dan subscribe channel aku ya buat kamu yang belum subscribe. Bentar aja, yuk buruan-buruan. Yang pertama, atur waktu dengan baik. Salah satu penyebab utama stres itu adalah ketidakmampuan diri ini mengatur waktu yang ada. Tugas-tugas yang numpuk, belum lagi kegiatan-kegiatan kampus yang padat gitu ya. Seringkali hal ini tuh memicu kecemasan karena kita merasa waktu kita tuh nggak cukup. Tips dari aku, kamu wajib bikin to-do list harian atau mingguan. Di sini kamu bisa pakai tools atau alat bantu, misal kayak Google Calendar atau Notion untuk mengatur jadwal kegiatan kamu. Contohnya setiap hari nih after kelas gitu ya setelah kuliah, kamu alokasiin waktu 1 jam aja buat ngerjain tugas. Setelah itu kamu spend waktu 30 menit untuk nge-review materi kuliah yang tadi. Sisanya untuk istirahat. Hal ini bisa membuat kamu bisa jadi lebih teratur dan punya banyak waktu buat istirahat sehingga kamu bisa mengurangi rasa stres itu. Dan alokasiin apa-apa aja yang mau kamu lakuin di keesokan harinya. Berapa jam kamu harus spend waktu untuk belajar, berapa jam kamu harus spend waktu untuk ngerjain tugas, berapa jam kamu harus spend waktu untuk kegiatan kampus lainnya, dan berapa jam waktu kamu harus istirahat. Yang kedua, jaga keseimbangan hidup. Terlalu fokus sama kuliah tanpa memperhatikan keseimbangan hidup, itu juga nggak baik loh. Pastinya akan memicu rasa stres yang ada di diri kamu. Tetap luangin waktu untuk melakukan aktivitas atau hobi yang kamu sukai di sela-sela kegiatan kamu yang sangat padat. Alokasiin waktu buat bersosialisasi atau cuma sekedar nongki-nongki sama teman tipis-tipis gitulah. Hal ini bisa membantu kamu untuk mengurangi rasa stres. Contohnya, selesai ngerjain tugas, kamu bisa refreshing bentar. Misal main game, buka scroll TikTok, nonton film, atau hanya sekedar olahraga ringan di kos. Itu boleh banget. Kamu juga wajib loh seminggu sekali agendain nongkrong bareng teman-teman, atau mungkin refreshing keluar kota bareng teman-teman, atau mungkin tetap juga alokasiin waktu buat pulang kampung, sekedar mengobati rindu, atau merecharge kembali energi kamu supaya siap di perantauan. Yang ketiga, meditasi dan relaksasi. Meditasi bisa bikin kamu menenangkan pikiran dan juga meredakan stres. Relaksasi kayak teknik pernapasan itu juga bisa mengurangi tekanan mental. Tips dari aku, coba deh meditasi bentar aja setiap hari 5-10 menit. Coba atur pernafasan dan juga lepaskan semua pikiran dan energi negatif dalam diri kamu. Ini bisa kamu lakuin di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Buat kamu yang muslim bisa juga dengan zikir atau tasbih ya. Lakuin rutin dan tetapin target berapa kali yang harus kamu baca setiap harinya. Insya Allah ini juga bisa jadi pahala buat kita. Yang keempat, lakuin hobi atau aktivitas yang kamu suka. Penyebab stres itu bisa jadi karena aktivitas atau kegiatan yang kamu lakuin berulang-ulang. Jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab stres. Kamu boleh kok sekadar cari pelarian. Misal kamu hobi musik nih, boleh banget tiap minggu kamu luangin waktu buat main musik. Atau kamu suka shopping atau suka jalan-jalan, boleh banget dalam seminggu kamu harus luangin waktu untuk sekedar jalan-jalan sama bestie kamu. Asal bukan cari pelarian ke lain hati ya. Yang kelima, batasi media sosial dan tidur yang cukup. Kamu tahu nggak sih kalau tidur yang berkualitas itu bisa meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan juga bisa menghindari stres.
Jadi, hindari begadang dan usahain jaga jam tidur kamu 7-8 jam sehari. Hal ini tuh bisa bikin pikiran kita juga jadi lebih segar. Terus, kurang-kurangin juga nih buka sosial media, terutama buka tentang kesuksesan orang lain, karena hal itu bisa bikin kita akan semakin tertekan. Yang keenam, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Kita tuh pasti pernah mengkhawatirkan segala hal ya. Misalkan, gimana ya kalau misal nilai mata kuliah ini nilainya nggak dapet A, masa harus ngulang lagi sih semester depan? Hal itu wajar sih, tapi perlu kamu kurangi mulai dari sekarang. Karena daripada kamu memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali kamu, mending kamu fokus pada apa yang bisa kamu lakuin sekarang. Fokus untuk belajar dengan giat dan memperhatikan di kelas. Jangan fokus sama nilai. Ingat ya, hasil tuh nggak akan mengkhianati usaha. Tips yang ketujuh, jangan takut untuk berkonsultasi. Kadang stres itu muncul kalau kita tuh merasa sendirian. Jangan pernah takut untuk merasa sendiri. Kalau misal kamu lagi ada dalam tahap stres nih ya, pusing, berasa berat banget, cari bantuan orang lain, misal kayak dosen atau teman kuliah kamu atau konselor di kampus. Jangan pernah merasa kalau kamu itu sendiri. Kalau kamu merasa tugas-tugas kamu terlalu berat, coba konsultasi sama dosen kamu. Misal untuk minta bantuan atau mungkin minta rekomendasi atau konsultasi terkait apakah perlu mengambil mata kuliah itu di semester depan. Atau mungkin kalau pas organisasi atau kegiatan kamu di kampus lagi hektik, kamu bisa banget curcol ke teman kamu atau mungkin ngajak hangout teman kamu biar sedikit bisa mengurangi beban pikiran yang kamu punya. Nah, itu dia beberapa tips dari aku untuk mengurangi stres pada saat kuliah. Ingat ya, stres itu normal. Yang terpenting adalah kita tahu cara mengatasinya. Kalau kamu punya tips lain, jangan lupa komen di kolom komentar bawah ya. Ya udah segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe buat kalian yang belum. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Bye-bye.